O to the yang to the dong to the good to the rummy. Ha! Ini adalah kisah tentang seorang pria bernama Woo Jin, di mana setiap pagi setelah bangun tidur, ia akan terbangun dengan bentuk wajah, fisik dan jenis kelamin yang berbeda, baik menjadi sosok yang telah menua, muda, menjadi anak kecil, ataupun menjadi pria rupawan, juga gadis dan menawan. Takdir aneh dan menyakitkan itu membuat Woo Jin harus menyesuaikan diri dengan wajah dan kondisinya setiap hari. Di masa lalu, saat berusia 18 tahun, Woo Jin mengalami perubahan pertama di hidupnya. Ia berubah menjadi pria paruh baya, dan hal itu membuatnya terkejut, juga terluka. Sembari menangis di pelukan sang ibu, yang meminta maaf karena telah melahirkannya dengan nasib seperti itu. Dan sejak saat itu, sang ibu mulai menemani, menjaga, juga mengajarkan Woo Jin cara menyesuaikan diri, agar bisa hidup dengan baik bersama dengan takdir yang dideritanya. Namun Woo Jin tetap bersedih karena dengan takdir itu ia terpaksa berhenti sekolah, juga kehilangan teman-temannya kala itu. Terlebih, Woo Jin sangat terluka karena dengan kondisi itu bagaimana ia bisa jatuh cinta. Dalam linear takdir yang terbaik, Woo Jin kembali bertemu dengan sahabatnya di masa lalu bernama Sanbe. Namun sosok Woo Jin kala itu adalah seorang wanita tua renta, dan Woo Jin mengungkapkan kebenaran tentang kondisinya. Sanbe sempat menganggap Woo Jin bercanda, namun akhirnya Sanbe percaya setelah ia menanyakan tentang rahasia artis Jepang yang menjadi pertanyaan kunci persahabatan mereka. Singkat waktu, dua sahabat itu akhirnya telah dewasa dan mereka mendirikan sebuah perusahaan furnitur. Perusahaan itu tumbuh dengan pesat dan produk mereka mulai diminati dengan ciri khas furnitur yang klasik namun memikat hati siapapun. Suatu ketika, dalam pencarian inspirasi produk baru, Woo Jin ditakdirkan untuk bertemu dengan seorang wanita cantik yang seketika membuatnya terjatuh dalam cinta. Meski dengan perasaan bahwa ia tidak layak jatuh cinta, Woo Jin tetap tidak bisa melupakan cinta pandangan pertama itu. Akhirnya, ia selalu mendatangi toko dengan identitas yang berbeda setiap harinya. Woo Jin selalu mendapat kartu nama baru setiap hari, juga perlakuan manis si wanita yang tak berubah sedikit pun meski dengan berbagai bentuk ia menemuinya. Meski menyadari bahwa setiap hari, Woo Jin hanya pria asing bagi wanita itu. Namun Woo Jin tetap tak menyerah dan mencoba melawan takdirnya dengan mendekati wanita itu ketika ia berubah menjadi seorang pria tampan dan baik hati. Akhirnya, Woo Jin berhasil berkenalan dan pegawai toko cantik itu bernama Yiso. Mereka kemudian menghabiskan malam itu bersama, juga bercerita tentang banyak hal. Dan pertemuan itu membuat Yiso menjadi tertarik karena ketampanan Woo Jin, juga dengan semua cerita tentang furnitur yang sama-sama menjadi hobi dan kesukaan mereka. Demi memperjuangkan Yiso, Woo Jin memaksa untuk tidak tertidur agar ia tidak berubah wujud dan bisa kembali menemui Yiso. Keesokannya, mereka kembali menikmati waktu berdua dan Woo Jin mengajak Yiso mendengar musik. Mereka kembali merasa cocok karena memiliki selera musik yang sama. Berlanjut ke toko aksesoris antik, Woo Jin memberi Yiso sebuah cincin untuk mengenang pertemuan singkat, namun membahagiakan mereka di hari itu. Meski sempat berjuang menahan kantuknya, akhirnya raga Woo Jin menyerah dan ia tertidur dalam perjalanan pulang. Hal itu merubah ia menjadi seorang om-om lusuh dengan kepala botak yang mengkilat. Perubahan itu membuat Woo Jin menyesal karena pada esok harinya ia hanya bisa menatap Yiso dari jauh menanti Woo Jin yang telah berjanji mengajaknya kencan tadi malam. Hal itu membuatnya berpikir bahwa memang tidak mungkin untuk orang sepertinya jatuh cinta. Ketika hendak menghapus nomor Yiso, tiba-tiba Yiso mengirimnya sebuah pesan. Meski singkat, kalimat itu membuat Woo Jin tersentuh karena selama ini tak ada orang lain yang menanyakan keadaannya dengan takdir hidupnya selama ini. Akhirnya, Woo Jin memutuskan untuk mengatakan semuanya pada Yiso, juga menyertakan bukti dengan rekaman perjalanan hidup yang Woo Jin rekam selama ini dengan bentuk wajah yang berbeda-beda. Woo Jin juga mengatakan setiap detik kejadian dan keadaan mereka selama 2 hari sebelumnya.
Akan tetapi Yiso tak bisa mencerna semua itu. Akhirnya, Yiso meninggalkan Wujin kala itu. Di tengah rasa bersalah karena pergi begitu saja, akhirnya membuat Yiso kembali mendatangi Wujin dan mengatakan bahwa ia akan memastikan hal itu dengan caranya sendiri, di mana Yiso akan menemani Wujin sepanjang malam dan melihat Wujin berubah di pagi hari. Ketika terbangun, Yiso belum melihat Wujin terbangun dan ia belum berubah sama sekali. Yiso kemudian menanti Wujin terbangun sembari melihat-lihat berbagai macam barang dengan bentuk, tipe juga jenis gender yang berbeda. Yiso kembali memutar rekaman kehidupan Wujin untuk meyakinkan dirinya. Dan saat itu, Wujin akhirnya muncul dengan bentuk wajah, umur juga fisik yang berubah 100%. Kenyataan di depan matanya membuat Yiso percaya dan ia memutuskan untuk kembali di sisi Wujin yang akhirnya membuat mereka berpacaran. Sejak saat itu, mereka menghabiskan waktu bersama dan Yiso telah bisa beradaptasi dan mulai mencintai Wujin apapun bentuk yang dimilikinya. Ia tak lagi jatuh cinta karena rupa, tapi justru karena memang sosok di depannya telah membuatnya nyaman tanpa perlu penjelasan berupa kata-kata tentang cinta. Wujin juga mengatakan bahwa ia akan selalu menggenggam tangan Yiso setiap kali bertemu, agar Yiso bisa langsung mengenalinya. Suatu ketika, kakak Yiso iseng mengecek HP-nya dan ia terkejut melihat foto Yiso dengan banyak pria. Hal itu membuat kakaknya marah karena berpikir Yiso bermain dengan pria-pria itu. Gosip itu juga menyebar ke lingkungan kerja yang menyebut Yiso selalu bermain dengan pria berbeda setiap harinya. Di tengah keramaian kota, Yiso yang berjanji bertemu dengan Wujin merasa sangat pusing dan jiwanya seketika terguncang ketika Yiso melihat semua orang seperti Wujin. Jiwa dan psikologinya mulai terluka dan ia tak bisa menemukan Wujin kala itu. Wujin mendatanginya dan ia meminta maaf dengan tulus pada Yiso. Meski sedang tertekan dengan kondisinya, Yiso tetap menyayangi dan ia merundai Wujin di malam itu. Mereka kemudian bertemu lalu menghabiskan malam bersama dengan penuh cinta. Keesokannya, Yiso terbangun dan ia melihat proses perubahan Wujin yang seketika membuatnya takut dan bersedih. Dan hal itu semakin menekan mentalnya kala itu. Dengan semua beban yang diterimanya, baik dari lingkungan kerja, juga kondisi percintaannya yang tidak normal, hal itu perlahan membuat jiwa dan mental Yiso terlukai secara psikologis. Hal itu akhirnya mendorong Yiso untuk mengkonsumsi obat penenang, yang akhirnya membuat jiwa dan raganya drop dan membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Kejadian itu akhirnya membuat Wujin sadar bahwa cinta yang diberikannya selama ini justru membuat Yiso semakin melukai dirinya sendiri. Malam itu, dengan berat hati, Wujin akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Yiso agar Yiso bisa kembali mencintai dirinya dan sembuh dari luka bersama Wujin selama ini. Dan sejak saat itu, Wujin tak pernah hadir lagi di kehidupan Yiso dalam wujud apapun, juga siapapun. Setahun berlalu, Yiso terkejut menemukan sebuah postingan produk yang sangat familiar dalam hidupnya. Namun melihat bahwa produk itu berasal dari Ceko, Yiso merasa ragu bahwa itu adalah ciptaan Wujin. Momen-momen kehidupan itu justru terus mengingatkan Yiso pada Wujin. Ia seakan merasa bersalah karena sebenarnya perpisahannya di masa lalu bukan karena keadaan Wujin yang menyakitinya, tapi perihal hati dan pikirannya yang belum setulusnya bisa menerima. Hingga pada suatu hari, Yiso akhirnya mengunjungi Ceko dan meyakini dalam hatinya bahwa produk yang ia lihat dulu adalah ciptaan Wujin. Kedatangan Yiso kala itu membuat Wujin kembali mengenang masa lalu yang telah susah payah ia lupakan, dan ia mencoba berpura-pura dengan mengatakan bahwa ia bukan orang yang Yiso cari. Akan tetapi, Yiso dengan perasaannya yang masih utuh bisa mengenali Wujin dengan baik. Lalu Yiso mengatakan bahwa ia telah menetapkan pilihan untuk kembali pada Wujin. Yiso juga meminta maaf karena di masa lalu ia ternyata melukai Wujin karena belum setulusnya menerima Wujin. Yiso juga mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja karena ia telah menemukan arti tentang ketulusan dalam mencintai. Film ditutup
Dengan Woo Jin yang melamar Lee So dengan sebuah cincin mahakaryanya yang terindah untuk sosok yang menjadi anugerah terbaik dalam hidupnya. Sejatinya, mencintai seutuhnya hati adalah tahap tertinggi memiliki. Jika kau mencintai rupa, kelak akan menua. Jika kau mencintai raga, kelak juga akan menjadi renta. Jika itu karena harta, maka itu juga hanya tipu daya. Tapi jika kau mencintai semua hal itu karena hatinya, maka kelak kau akan merasa bahwa itu adalah cinta terbaik di dunia.